Dinding-dinding rumah itu terasa dingin, membungkus Rina dalam sunyi yang mencekik. Sudah 2 minggu sejak kepergian putrinya, Bintang, namun udara seolah masih menahan napas. Bau lilin yang terbakar di sudut ruang doa, bercampur dengan aroma antiseptik yang samar dari rumah sakit, membentuk aroma duka yang menetap di setiap perabot kayu dan tirai bludru. Rina, karakter utama kita, adalah seorang wanita yang biasanya hidup penuh semangat. Kini tubuhnya terasa seperti sekam yang ringan. Kepergian Bintang, si kecil berusia 5 tahun yang lincah, bukan hanya meninggalkan ruang kosong di rumah, tetapi juga lubang menganga di jiwa Rina. Doni, suaminya, berusaha keras menjadi tiang penyangga. Doni adalah seorang pria yang pragmatis, bekerja di bidang keamanan sistem, dan cenderung mendekati masalah dengan logika. Dia membersihkan, memasak, dan memastikan tagihan terbayar. Namun, ketika Rina membutuhkan air mata, Doni hanya bisa menawarkan alasan. Kita harus kuat. Sayang, Bintang ingin kita bahagia, ujarnya, kalimat yang diucapkan berulang kali hingga kehilangan maknanya. Bagi Rina, kekuatan bukanlah tentang mengabaikan, melainkan tentang merasakan setiap inci sakit. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sofa ruang tamu, matanya kosong menatap bingkai foto Bintang yang berbingkai perak. Di sana, Bintang tersenyum lebar, memamerkan 2 gigi depan yang baru tanggal, sebuah kenangan yang terasa begitu hidup, namun tak terjangkau. Rina menghindari kamar Bintang. Pintu kamar itu selalu tertutup, layaknya makam yang dijaga. Sekali ia mencoba membukanya, namun aroma sampo anak-anak dan boneka beruang yang masih tergeletak di kasur membuatnya roboh. Napasnya tersendat oleh tangisan yang ia coba tahan. Ia tahu, di balik pintu itu, Bintang masih ada dalam bentuk kenangan. Sepatu mungil, buku cerita yang sampulnya lusuh, dan gambar krayon yang tak selesai. Hari-hari berlalu tanpa arti. Malam adalah siksaan terburuk. Kegelapan memperkuat keheningan, dan keheningan mengundang pikiran-pikiran yang menyakitkan. Doni selalu tidur lebih awal. Ia memang kelelahan karena harus mengurus segala sesuatu, tetapi Rina merasa ditinggalkan sendirian di tepi jurang kesedihan. Pada malam hari di penghujung minggu kedua itu, Rina berbaring di tempat tidur. Doni sudah terlelap, napasnya teratur dan berat di sampingnya. Rina tidak bisa tidur. Ia telah mencoba membaca, menonton televisi, bahkan menyortir pakaian, tetapi matanya terus-menerus kembali menatap jam digital di meja nakas. Angka-angka merah menyala itu menjadi penanda waktu yang terasa begitu lambat. Pukul 23.45. Rina menarik napas dalam-dalam. 15 menit lagi menuju hari baru. 15 menit lagi menuju penderitaan yang sama. Ia memejamkan mata, memohon pada Tuhan untuk memberinya istirahat, untuk membiarkannya sejenak bertemu Bintang dalam mimpi. Pukul 23.58. Jantung Rina berdebar tak menentu. Bukan karena ketakutan, melainkan karena kelelahan yang luar biasa. Ia berguling ke sisi tempat tidur, mencoba menemukan posisi yang nyaman, tetapi sarafnya menolak untuk rileks. Tepat pukul 00, jam digital di nakas berubah. Bunyi klik halus dari sistem penghitung waktu di rumah terasa memecah keheningan absolut. Saat itulah, suara itu terdengar. Bukan suara keras, bukan jeritan, atau bahkan rintihan. Itu adalah bisikan lirih, samar-samar, seperti suara tawa ringan yang selalu Bintang keluarkan saat bermain cilukba, atau saat ia berhasil mengejutkan Rina dari belakang. Suaranya terdengar dari suatu tempat di luar kamar, mungkin dari lorong, atau mungkin dari ruang tamu. Mama. Hanya satu kata. Sebuah panggilan singkat, lembut, penuh kasih, dengan nada suara yang sama persis dengan Bintang. Rina tersentak. Seluruh tubuhnya menegang. Ia duduk tegak di tempat tidur. Napasnya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuknya seperti drum yang panik. Ia mendengarkan. Hanya ada keheningan. Doni tetap tidur pulas. Apakah itu nyata? Rina menggelengkan kepala perlahan. Mustil. Bintang sudah meninggal. Dia melihatnya. Dia memeluknya untuk terakhir kali. Tidak mungkin. Hanya kelelahan.
bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya parau. Hanya halusinasi. Aku terlalu lelah. Logika Doni, logika yang selalu ia dengar selama 2 minggu ini, langsung mengambil alih. Otaknya mencoba mencari penjelasan rasional. Angin, perabotan berderit, suara tetangga. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kedekatan suara itu. Betapa persisnya suara itu dengan Bintang. Rina memaksa dirinya untuk berbaring kembali. Ia menarik selimut tebal hingga menutupi telinganya. Ia menutup mata rapat-rapat, memeluk bantal erat-erat, dan mengulang mantra dalam hati. Ini tidak nyata. Ini hanya kelelahan. Ia berusaha keras untuk tenggelam kembali ke dalam tidur. Tetapi pikiran itu terus menghantui. Bagaimana jika? Bagaimana jika itu benar-benar Bintang? Dan jika bukan, apa yang terjadi pada kewarasannya? Rina terlelap jauh setelah pukul 1 pagi. Namun saat ia tidur, ia tidak bermimpi apa-apa, kecuali gema lembut sebuah tawa kecil yang familiar, sebuah suara yang kini menjadi racun manis yang merusak malamnya. Babak baru dari penderitaan psikologisnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Rina bangun dengan perasaan seperti terperosok ke dalam air dingin yang dalam. Seluruh ototnya kaku karena ketegangan malam sebelumnya, dan kepalanya terasa berat. Ia berusaha keras untuk merangkai pikiran yang waras. Apakah suara itu nyata? Saat sarapan, Doni berbicara tentang pekerjaannya, tentang klien baru yang membutuhkan sistem keamanan yang lebih canggih, dan tentang jadwalnya untuk hari itu. Doni terlihat normal, rasional, fokus, dan sedikit terlalu tenang. Sikap Doni yang terlampau tenang itu justru membuat Rina makin meragukan ingatannya sendiri. Aku mungkin benar-benar terlalu lelah, pikir Rina. Dukaku menciptakan ilusi. Doni benar. Aku perlu istirahat. Sepanjang hari, Rina mencoba mengalihkan perhatiannya. Dia membersihkan rumah, membereskan dokumen lama, bahkan mencoba membaca buku yang sudah lama ia tunda. Setiap kali pikirannya melayang ke tengah malam, ia segera mengusirnya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sekali, sebuah anomali psikologis akibat trauma. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat ingatan akan bisikan itu. Intonasi Bintang, jeda yang singkat, dan resonansi lembut di udara sunyi. Semakin lama, keraguan rasionalnya terkikis oleh keyakinan emosional yang mengerikan. Aku mendengarnya. Itu Bintang. Saat malam tiba, Rina tidak bisa menahan rasa cemasnya. Ia berbaring di samping Doni, yang kembali tertidur cepat. Tidak seperti malam sebelumnya, Rina tidak membaca atau menonton TV. Ia hanya berbaring, mata terbuka lebar, menatap plafon yang disinari cahaya rembulan yang redup. Ia tidak hanya takut, ia juga menunggu. Ada bagian kecil dalam dirinya yang berharap mendengar suara itu lagi. Berharap itu adalah tanda, sebuah pesan dari alam lain. Waktu merangkak pelan. Pukul 23.30. Pukul 23.50. Jantung Rina mulai berdebar kencang saat jam mendekati tengah malam. Ia menghitung setiap detik. Sarafnya menegang seperti senar gitar yang siap dipetik. Pukul 00. Sama seperti malam sebelumnya, jam digital di nakas bergeser. Dan suara itu datang lagi. Kali ini, itu bukan bisikan yang samar. Suara itu terdengar lebih jelas, sedikit lebih dekat, dan lebih mendesak. Kedengarannya seperti Bintang sedang mencari mainan yang hilang di kegelapan. Suaranya sedikit cemberut. Mama, Mama, di mana? Rina sontak berdiri tegak. Selimutnya merosot ke lantai. Doni bergerak sedikit, tetapi tetap terlelap dalam tidurnya. Rina mematung, mendengarkan. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Sumber suara itu tampaknya berada tepat di luar, di lorong menuju dapur. Napas Rina menjadi dangkal dan cepat. Ini bukan halusinasi. Suara itu terlalu nyata, terlalu jelas, terlalu persis. Itu adalah dialek Bintang. Caranya mengucapkan kata, Mama, dengan sedikit penekanan pada suku kata pertama. Ketakutan Rina bercampur dengan gelombang harapan yang memabukkan. Mungkinkah? Mungkinkah Bintang tidak benar-benar pergi? Atau mungkinkah arwahnya mencoba menghubunginya? Ia perlahan-lahan, sangat perlahan,
menyingkirkan kakinya dari tempat tidur, menghindari suara derit kasur. Ia berjalan berjinjit menuju pintu. Suara itu terus berlanjut, meskipun sekarang lebih lirih, seolah-olah Bintang perlahan menjauh atau bersembunyi. Bintang ada di sini, Mama. Ayo main. Rina membuka pintu sedikit. Lorong itu gelap gulita. Hanya disinari sedikit cahaya dari kamar mandi di ujung. Rina menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih memotong kegelapan, menari di dinding yang kosong. Suara itu berhenti. Hening. Total. Rina berdiri di ambang pintu. Senternya bergetar di tangannya. Ia memeriksa lorong. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada bayangan. Tidak ada perabot yang bergeser. Ia menyusuri lorong menuju dapur. Memeriksa kolong meja dan balik gorden. Kosong. Ia kembali ke kamar dengan hati yang hancur sekaligus bingung. Ini bukan hantu yang menakutkan. Ini adalah penampakan suara yang menggodanya dengan harapan. Rina menghabiskan sisa malam itu dengan duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, tidak berani tidur, tidak berani berharap. Malam ketiga, Rina sudah siap. Dia tidak lagi takut. Dia waspada. Dia bahkan tidak mencoba tidur. Ia berpakaian lengkap, duduk di sofa di ruang tamu dengan lampu redup, menatap pintu kamar Bintang. Ia ingin melihat apa yang terjadi. Ia ingin menghadapi sumber suara itu. Pukul 23.59 Rina memegang erat ponselnya, siap merekam atau menyalakan senter. Pukul 00. Kali ini, suara itu datang dengan tawa riang. Tawa yang Bintang selalu lontarkan ketika ia berhasil menyembunyikan remote TV. Tawa itu diikuti oleh panggilan, dan kali ini terasa seolah-olah Bintang berada di balik sofa di dekatnya. Cari Bintang, Mama. Ayo, cari aku. Rina melompat dari sofa. Ini bukan lagi bisikan. Ini adalah suara yang hidup, penuh energi, persis seperti Bintang sebelum sakit. Harapan dan kegilaan memukulnya secara bersamaan. Bintang? Panggil Rina. Suaranya serak karena emosi. Sayang, kamu di mana? Bintang, ini Mama. Ia berlari menuju sumber suara yang tampak berada di belakang sofa. Tidak ada apa-apa. Ia berbalik dan suara itu terdengar dari sisi berlawanan, dekat rak buku. Rina panik. Ia mulai menjelajahi rumah secara membabi buta. Ia berlari ke kamar mandi, ke ruang makan, bahkan ke gudang kecil di bawah tangga. Suara itu mengikutinya, beralih dari satu ruangan ke ruangan lain, selalu riang, selalu persis seperti putrinya. Rina akhirnya berlari menuju kamar tidur utama, tempat Doni tertidur. Ia ingin membangunkan Doni. Ia ingin suaminya menjadi saksi. Ia ingin seseorang membagikan beban kegilaan ini. Ia membuka pintu kamar dengan tarikan keras. Saat kakinya melangkah masuk ke kamar tidur, suara tawa Bintang yang menggema di ruang tamu mendadak terputus total. Sekali lagi, keheningan. Keheningan yang menakutkan. Seperti radio yang dicabut paksa dari stop kontak. Rina tersentak. Napasnya terengah-engah. Doni sedikit bergerak, terganggu oleh suara pintu, tetapi tidak terbangun. Rina berbalik dan berlari kembali ke ruang tamu, memeriksa setiap sudut. Hempah, tinggi. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Air mata mengalir deras. Ia tidak tahu apakah ia menangis karena rasa takut, atau karena ia menyadari ia mungkin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Suara itu selalu berhenti tepat ketika ia mendekat ke kamar tidur, atau mungkin ketika ia mencoba memecahkan misterinya. Rina kembali ke tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi peduli dengan logika. Suara itu nyata. Dan suaminya, Doni, tidur dengan sangat pulas di sampingnya. Seolah-olah rumah itu tidak sedang disiksa oleh panggilan dari alam baka. Malam itu, Rina membuat keputusan. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditenggelamkan dalam kegilaan sendirian. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Dan untuk itu, ia harus bicara pada Doni, meskipun ia takut Doni akan memberinya lebih banyak pil tidur. Babak perjuangan Rina untuk kewarasannya telah dimulai. Pagi hari setelah malam ketiga yang mencekam, Rina merasa seperti seorang prajurit yang kalah perang. Matanya cekung dan bengkak, bukan hanya karena kurang tidur,
tetapi karena kelelahan emosional yang telah mencapai puncaknya. Ia memutuskan, ia tidak bisa lagi menyimpan beban suara tengah malam itu sendirian. Ia harus mendapatkan validasi, atau setidaknya, pengertian dari Doni. Rina menemukan Doni di dapur, mengenakan kemeja kerja yang rapi. Dia sedang memeriksa berita di tabletnya sambil menyiapkan kopi. Doni tampak kontras dengan kekacauan batin Rina. Ia adalah definisi dari ketertiban dan kontrol diri. Doni, kita harus bicara, kata Rina. Suaranya sedikit gemetar, namun ada nada ketegasan yang tak terbantahkan. Doni mendongak, ekspresinya langsung berubah menjadi prihatin. Namun itu adalah keprihatinan yang terukur, seperti seorang dokter yang melihat pasiennya kambuh. Tentu, sayang. Soal apa? Rina ragu-ragu sejenak. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa putrinya yang sudah meninggal, putrinya yang telah ia kubur, telah memanggilnya untuk bermain selama 3 malam berturut-turut? Ini soal malam, Rina memulai, mengambil tempat duduk di kursi tinggi di konter dapur. Aku mendengar sesuatu. Selama 3 malam ini. Tepat pukul 12 malam. Doni meletakkan tabletnya. Ia tidak tersenyum atau tertawa. Ia hanya menatap Rina dengan intens. Mendengar apa? Rina? Angin? Suara rumah berderit. Rina menggeleng. Air mata mulai menggenang. Bukan suara biasa. Itu, suara bintang. Keheningan menggantung di udara. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada suara di tengah malam. Aku tahu kedengarannya gila. Rina melanjutkan. Suaranya naik sedikit. Tapi itu persis suaranya. Hari pertama hanya bisikan. Mama. Malam tadi. Itu tawa. Tawa riang. Doni. Seolah dia sedang bersembunyi. Dan itu nyata. Aku mencarinya. Suara itu bergerak. Dari ruang tamu ke lorong. Rina menceritakan bagaimana suara itu selalu terhenti mendadak ketika ia mendekati kamar tidur. Bagaimana keheningan itu seolah menyergap begitu ia mencoba melibatkan Doni. Ia berharap Doni akan ketakutan, akan melompat dari kursinya, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda bahwa ia percaya sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Reaksi Doni justru membuat Rina merasa semakin kecil. Doni menghela napas panjang, kemudian beranjak dari kursinya, bukan untuk memeluk Rina, melainkan untuk berjalan ke lemari obat di sudut dapur. Posturnya tetap tegak, nada suaranya lembut, namun dingin dan klinis. Rina, sayang, kata Doni, membalikan badan dengan sebotol obat berwarna coklat di tangannya. Aku tahu ini sulit. Duka itu adalah monster yang nyata. Ini bukan hantu bintang. Ini adalah manifestasi auditori dari traumamu. Doni menekankan kata-kata teknis itu. Rina merasa Doni tidak sedang berbicara dengan istrinya, melainkan sedang mendiagnosis sistem keamanan yang rusak. Kepergian bintang adalah guncangan terbesar dalam hidup kita. Lanjut Doni. Pikiranmu, otakmu yang luar biasa, sedang mencari cara untuk mengatasi ketiadaannya. Dan karena kamu sangat tertekan dan tidak bisa tidur, mekanisme pertahananmu menciptakan ilusi pendengaran. Kamu menginginkan bintang memanggilmu, jadi otakmu membuatnya terdengar nyata. Rina merasa tertampar. Kamu tidak percaya padaku? Kamu pikir aku mengarangnya? Doni, itu nyata. Aku percaya kamu mendengarnya, Rina. Doni memotongnya dengan nada yang menenangkan, nada yang lebih menjengkelkan daripada teriakan. Tapi aku tidak percaya sumbernya adalah supernatural. Aku percaya bahwa kamu sedang mengalami penolakan traumatis yang parah. Dan itu berbahaya. Doni meletakkan botol itu di meja. Botol itu kecil, dan labelnya bertuliskan, Sanas, Alprazolam. Doni menyebutnya obat penenang. Tetapi Rina tahu itu lebih dari sekadar itu. Aku harus keluar rumah hari ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu dalam kondisi ini. Aku sudah bicara dengan Dr. Chandra. Ini adalah dosis ringan untuk membantumu tidur pulas dan mengistirahatkan pikiranmu. Kamu perlu tidur tanpa gangguan. Rina, ketika kamu lelah, halusinasi akan makin kuat. Rina menatap botol itu, lalu ke wajah suaminya. Ada rasa kekecewaan yang mendalam.
Ia mengharapkan Doni, sebagai pasangannya, untuk merasa takut bersamanya, untuk ikut memeriksa rumah, untuk memegang tangannya saat mereka berdua berhadapan dengan kegilaan. Alih-alih, ia mendapatkan penanganan yang dingin, sebuah diagnosis, dan sebotol pil. Jadi, kamu hanya ingin aku tidur, kata Rina. Suaranya hampa. Aku ingin kamu sembuh, koreksi Doni. Aku ingin kamu bisa mengatasi duka ini secara sehat. Selama kamu mendengarkan suara itu, kamu akan terus terperosok ke dalam lubang. Minum ini malam ini. Hanya 1 butir. Tepat sebelum kamu berbaring. Besok pagi, kita akan bicara lagi, oke? Doni mengambil kunci mobilnya dan mencium kening Rina. Ciuman itu terasa jauh, seperti kewajiban yang ditunaikan. Demi kita, Rina, dan demi Bintang. Dia ingin mamanya kembali kuat, kata Doni, meninggalkan ruangan dengan suara langkah kaki yang mantap dan teratur. Rina ditinggalkan sendirian di dapur, menatap botol pil di depannya. Kepalanya dipenuhi konflik. Doni mungkin benar. Mungkin ini hanya duka yang membuatnya gila. Tetapi di sisi lain, jika suara itu benar-benar Bintang, dengan meminum pil ini, ia akan mematikan satu-satunya kontak dengan putrinya. Ia akan menyerah pada rasionalitas yang dingin, meninggalkan secercah harapan yang tersisa. Doni pulang larut malam itu. Ia memeriksa Rina yang sedang duduk di ruang tamu. Sudah minum obatnya? Tanya Doni, suaranya sedikit menuntut. Rina mengangguk lemah, padahal ia belum menyentuhnya. Ia sudah menyembunyikan botol itu di saku gaunnya. Doni tampak lega. Ia mencium kening Rina sekali lagi, lalu pergi ke kamar mandi. Saat Doni sibuk di kamar mandi, Rina mengeluarkan botol pil itu. Di bawah cahaya lampu redup, labelnya tampak menakutkan, seperti racun yang ditawarkan oleh orang terdekatnya. Keputusan harus dibuat, patuh dan tertidur, atau tetap terjaga dan menghadapi kegilaan yang manis. Rina berjalan ke kamar mandi kecil di ruang tamu, dan di sana, ia membuang pil pertama ke toilet. Ia mencium bau sampo Doni di udara, bau yang dulu menenangkan, kini terasa mencurigakan. Ia tahu malam ini ia harus terjaga, ia harus waspada, dan ia harus mulai mencari bukti selain di telinganya. Jika suaminya menawarkan pil untuk membuatnya tidur, pasti ada sesuatu yang disembunyikan dalam keheningan yang dipaksakan. Sejak Rina membuang pil pertama ke toilet, ia memulai kehidupan ganda. Di depan Doni, ia adalah seorang istri yang rapuh, patuh pada saran medis suaminya, dan tenggelam dalam duka. Di balik topeng itu, ia adalah seorang penyelidik yang waspada. Setiap indranya diasah oleh kecurigaan yang tumbuh subur. Malam demi malam, ritual itu terjadi. Doni akan datang ke kamar tepat pukul 22.30, membawa segelas air dan 1 butir pil alprazolam yang ia sebut obat penenang. Ayo, sayang, minum ini. Besok kamu akan merasa lebih baik, kata Doni. Nadanya menenangkan, tetapi matanya penuh pengawasan. Rina akan menerima pil itu, pura-pura menelannya di depan Doni, sambil menenggak air. Namun, ia telah menguasai trik menyembunyikan pil di bawah lidahnya, menyisihkannya dari gerakan menelan. Begitu Doni berbalik untuk mematikan lampu atau pergi ke kamar mandi, Rina akan menyelinap ke kamar mandi kecil terdekat untuk membuang pil itu, terkadang hanya menjepitnya di saku gaun tidur, menyimpannya sebagai barang bukti yang tidak terdefinisi. Dampak dari sandiwara ini segera terasa. Fisiknya kelelahan karena kurang tidur. Ia harus berjuang keras untuk tetap terjaga, sementara tubuhnya secara alami menyerah pada kelelahan yang parah. Saat ia berbaring di samping Doni, ia harus meniru pola pernapasan orang yang tidur pulas, memastikan Doni tidak curiga. Tetapi, di balik kelopak mata yang terpejam, otaknya bekerja keras, menajamkan pendengarannya untuk jam keramat, pukul 00. Selama 4 malam setelah ia mulai minum obat, keheninganlah yang menyambutnya. Pukul 00 datang dan pergi. Tidak ada bisikan. Tidak ada tawa. Tidak ada panggilan lembut dari Bintang. Hanya keheningan rumah yang berat. Ditambah suara dengkuran teratur Doni di sampingnya. Ketiadaan suara itu menciptakan rasa frustrasi yang menyakitkan. Awalnya,
Rina merasakan sedikit lega. Mungkin Doni benar. Ia sempat berpikir. Mungkin hanya karena aku kurang tidur. Namun, perasaan lega itu dengan cepat digantikan oleh kecurigaan yang lebih tajam. Suara itu hanya muncul saat Rina sedang terjaga dan rentan. Begitu Doni memaksanya untuk tidur, suara itu berhenti. Itu terlalu kebetulan untuk menjadi sebuah gejala psikologis. Seolah-olah Doni telah berhasil memutus satu-satunya saluran komunikasi Rina dengan dunia luar, atau dengan sesuatu yang terjadi di tengah malam. Rutinitas Doni sendiri mulai menunjukkan pola yang aneh, yang semakin menguatkan kecurigaan Rina. Doni adalah seorang yang terobsesi dengan keamanan. Itu pekerjaan dan hobinya. Di malam kelima sandiwara Rina, tepat pukul 23.55, Doni tiba-tiba bergerak di tempat tidur. "Aku haus," katanya dengan suara serak, khas orang baru bangun. Rina, yang sedang berpura-pura terlelap, mengamati dari balik bulu matanya. Doni beranjak, berjalan keluar kamar. Namun, alih-alih langsung ke dapur, Doni melangkah ke lorong. Rina mendengar suara langkah kaki yang mantap menuju ruang depan, bukan ruang minum. Sekitar 1 menit kemudian, Doni kembali. Wajahnya yang tampak lelah dipaksakan menjadi ekspresi tenang. "Ada apa?" Rina bertanya dengan suara mengantuk yang dibuat-buat. "Oh, sayang, aku hanya memeriksa kunci pintu depan. Aku rasa aku lupa menguncinya," jawab Doni. "Dan aku sekalian memeriksa setting alarm rumah. Kau tahu, kebiasaan. Semuanya baik-baik saja. Tidurlah." Rina mengangguk, lalu memejamkan mata. Tapi pikirannya tidak diam. Mengapa Doni, yang begitu teliti dalam hal keamanan, tiba-tiba lupa mengunci pintu dan melakukannya tepat 5 menit sebelum tengah malam? Hal yang sama terjadi pada malam ke-6 dan ke-7. Doni selalu bangun antara pukul 23.50 dan pukul 00.05. Dengan alasan yang berbeda, membetulkan posisi CCTV, mematikan lampu yang terlewat, atau memeriksa apakah jendela dapur sudah tertutup rapat. Setiap kali Doni pergi, Rina merasakan kekosongan tegang di ruangan itu. Pada malam ke-7, Rina menyadari sesuatu yang lebih spesifik. Malam itu, Doni mengatakan dia akan memeriksa saklar utama di ruang listrik. Setelah Doni keluar, Rina dengan sangat hati-hati mengangkat kepalanya dan mendengarkan. Langkah kaki Doni tidak menuju ke ruang listrik yang terletak di lantai dasar dekat gudang. Sebaliknya, Rina mendengar suara langkah yang terhenti sejenak, diikuti oleh bunyi klik yang sangat pelan dari lorong di lantai atas, tempat kamar Bintang. Suara itu begitu samar, hampir tidak terdengar. Namun Rina yakin itu bukan suara kunci atau saklar utama. Itu lebih mirip seperti bunyi tombol mekanis kecil yang ditekan. Bunyi itu terjadi kira-kira pukul 23.58. Tepat pukul 00, Doni kembali ke kamar. Ia tampak lega. Sama sekali tidak mencurigai bahwa Rina telah terjaga. Malam itu, Doni tertidur dengan cepat setelah memastikan Rina sudah tenang di bawah pengaruh pilnya. Sementara itu, Rina terbaring dalam kegelapan. Matanya menatap siluet Doni. Kepalanya berdengung bukan karena kelelahan, tetapi karena kesimpulan yang menakutkan. Doni tidak peduli apakah Rina mendengar hantu atau tidak. Doni hanya peduli memastikan Rina tidak terjaga dan sadar saat pukul 00. Pil tidur itu adalah alat untuk menonaktifkan indera Rina, membiarkan Doni melakukan ritual tengah malamnya tanpa saksi. Dan suara kecil yang ia dengar dari lorong itu, bunyi tombol yang ditekan, adalah kunci dari seluruh misteri ini. Suara Bintang selalu berhenti saat Rina mendekat, dan sekarang suara itu tidak muncul sama sekali karena Doni percaya Rina sudah tertidur pulas. Doni berhasil memadamkan suara yang didengar Rina, bukan karena Rina sudah tenang, tetapi karena suami Rina telah mengendalikan sumber suara itu. Pikiran ini membuat seluruh tubuh Rina dingin. Apa yang dilakukan Doni di lorong pada tengah malam? Dan mengapa ia harus menggunakan suara Bintang, suara putrinya yang sudah meninggal, untuk memanipulasi Rina hingga ia dianggap gila? Rasa duka Rina kini bercampur dengan rasa pengkhianatan dan kemarahan yang membara. Rina menyadari, ia tidak hanya harus berjuang melawan duka dan hantu, ia harus berjuang melawan suaminya sendiri.
Perjuangan itu dimulai dengan menemukan kebenaran tentang pil yang Doni berikan. Minggu pertama sandiwara Rina telah berlalu, tetapi dampaknya pada dirinya terasa jauh lebih buruk daripada saat ia hanya menangis. Secara fisik, Rina terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Kurang tidur ekstrim, karena harus berpura-pura terlelap di samping suaminya sambil mendengarkan setiap derit jam, membuat otaknya terasa seperti bubur. Ia sering lupa di mana ia meletakkan kunci atau mengapa ia berjalan ke suatu ruangan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan ia harus menggunakan riasan tebal untuk menutupi kelelahan yang nyata. Anehnya, Doni tampak semakin lega setiap hari. Ia melihat penampilan Rina yang makin lesu dan menganggap itu adalah bukti bahwa obat penenang itu bekerja. "Lihat, sayang," kata Doni suatu pagi, memijat lembut bahu Rina. "Kamu tidur pulas. Pikiranmu lebih tenang." Kamu bahkan tidak menyebutkan suara itu lagi. Sikap Doni yang terlalu mendesak justru memicu alarm di benak Rina. Doni tidak hanya memberikan pil itu, ia mengawasi proses Rina meminumnya dengan intensitas yang tidak wajar. Setiap malam, Doni akan menunggu Rina menelan pil itu, lalu mematikan lampu dan memeluknya erat-erat, seolah-olah ia sedang menahan Rina di tempat tidur. Rina merasakan dominasi dan kendali dalam setiap sentuhan Doni, bukan kenyamanan atau cinta seorang suami. Suatu sore, Rina berada di ruang kerja Doni untuk membersihkan debu. Sebuah tugas yang ia ambil agar memiliki alasan untuk menjelajahi wilayah pribadi Doni. Doni sangat menjaga ruangannya. Ia tidak pernah membiarkan Rina menyentuh perangkat kerasnya, karena Doni berdalih itu adalah urusan profesional yang sangat rahasia. Saat Rina membersihkan meja, matanya tertuju pada tas kerja kulit Doni yang terletak di bawah meja. Tas itu tidak sepenuhnya tertutup. Ada sedikit celah di resletingnya. Dalam hati Rina bergejolak. Rasa hormatnya pada privasi Doni kini telah terkikis habis oleh insting bertahan hidup dan kecurigaan yang membara. Ia harus tahu, apa yang Doni sembunyikan selain rahasia tengah malam. Dengan jantung berdebar kencang, Rina berlutut. Ia menarik resleting tas itu sedikit lebih lebar. Di dalamnya, selain laptop dan beberapa dokumen keamanan, ada sebuah kotak kecil berwarna putih. Itu adalah kotak pil yang sama, tetapi dengan label farmasi yang berbeda dari botol kecil yang diberikan Doni padanya. Rina mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Botol yang diberikan Doni padanya hanya memiliki label bertuliskan alprazolam dan dosis 0,25 mg yang terlihat samar-samar. Doni mengatakan itu adalah dosis ringan. Namun, kotak asli yang ia pegang sekarang menceritakan kisah yang berbeda. Rina membuka kotak itu dan membaca label pada botol di dalamnya. Tertulis jelas, Zolpidem 10 mg. Untuk gangguan tidur akut parah. Zolpidem. Itu bukan sanas, alprazolam. Ringan seperti yang Doni katakan. Zolpidem adalah obat tidur hipnotik kuat. Dirancang untuk membuat seseorang pingsan dalam waktu cepat. Dan dosis 10 mg adalah dosis penuh yang diberikan untuk mengatasi insomnia kronis. Jika Rina benar-benar meminum pil itu selama seminggu penuh, ia tidak hanya akan tertidur pulas, ia akan berada dalam kondisi semi-sadar, ingatannya akan kabur, dan ia mungkin akan mengalami amnesia anterograde, tidak dapat mengingat peristiwa yang terjadi setelah ia meminum obat. Tiba-tiba, semua potongan teka-teki itu terhubung dengan kengerian yang menyakitkan. Suara berhenti. Suara bintang berhenti karena Rina diyakini Doni telah sepenuhnya dinonaktifkan oleh obat tidur yang sangat kuat. Kelelahan Rina. Rina menderita karena kurang tidur yang ekstrim karena ia harus berjuang untuk tetap terjaga melawan efek nyata obat tidur yang sangat kuat, padahal ia tidak meminumnya. Kunjungan tengah malam Doni. Doni tidak perlu khawatir Rina akan bangun dan melihat apa yang dilakukannya. Dia yakin Rina tidak akan sadar hingga pagi. Doni tidak mencoba menyembuhkan duka Rina. Doni mencoba melenyapkan kesadaran Rina. Dia tidak hanya membohonginya. Dia mencoba meracuninya ke dalam keadaan koma ringan setiap malam agar ritual tengah malamnya berjalan tanpa gangguan. Rasa duka yang selama ini menyelimuti Rina kini terbakar menjadi kemarahan dingin yang mematikan. Air mata yang selama 2 minggu ini selalu siap tumpah, kini mengering. Doni telah menginjak-injak ingatan bintang, menggunakan suaranya untuk memanipulasi Rina ke dalam kegilaan.
dan menggunakan kedok cinta untuk memberinya obat penenang. Rina menyadari bahwa ia tidak perlu mencari hantu bintang lagi, karena musuhnya yang sesungguhnya adalah Doni, dan bahaya yang ia hadapi jauh lebih nyata daripada roh. Ia sedang berada dalam perang psikologis di dalam rumahnya sendiri. Dengan tangan yang kini stabil, Rina memasukkan kembali kotak zolpidem itu ke dalam tas Doni. Ia menyadari bahwa ia harus menaikkan taruhan sandiwaranya. Doni harus percaya bahwa Rina bukan hanya meminum pil itu, tetapi juga bahwa ia telah benar-benar terpengaruh. Saat Doni pulang malam itu, Rina berpura-pura menjadi istri yang linglung. Ia berbicara dengan suara pelan dan sedikit bingung, sengaja menjatuhkan garpu saat makan malam, dan menatap Doni dengan tatapan kosong, seolah-olah ingatannya memang mulai kabur. Doni merespons dengan senyum kecil yang tampak puas, senyum kemenangan yang membuat perut Rina mual. Malam itu, Doni kembali membawa pil dan air. "Sudah waktunya, sayang," katanya lembut. Rina mengangguk, mengambil pil itu, dan berpura-pura menelannya dengan sedikit terhuyung-huyung. Kali ini, ia menyembunyikan pil itu dengan perhatian ekstra. Pil ini bukan lagi sekadar bukti, tetapi tiketnya untuk observasi tengah malam. Ia berbaring di tempat tidur. Doni mematikan lampu. Rina tahu, malam ini ia harus menunggu, bukan hanya sampai tengah malam, tetapi sampai Doni benar-benar yakin ia sudah koma. Doni harus tidur dulu. Rina butuh melihat aksinya. Ia harus melihat apa yang dilakukan Doni, dan ia harus tahu di mana Doni menyimpan perangkat rahasia yang memutar suara bintang. Rina memejamkan mata, memaksakan setiap ototnya untuk rileks, meniru ritme pernapasan Doni yang sudah terlelap di sampingnya. Ini adalah malam yang paling penting. Malam di mana ia akan menggunakan tipu daya suaminya untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Keputusan Rina telah bulat. Malam ini adalah malam pertaruhan. Ia tidak lagi bermain-main dengan hantu. Ia sedang berhadapan dengan bahaya yang hidup, bernapas, dan tidur tepat di sampingnya. Penemuan bahwa pil yang ia tolak adalah zolpidem dosis tinggi, bukan sekadar alprazolam ringan, mengubah rasa takutnya menjadi adrenalin murni. Ia tidak hanya harus tetap terjaga, ia harus bertindak seperti ia telah tidur selama seminggu penuh, linglung, dan diambang kehilangan akal sehatnya. Sepanjang hari itu, Rina menjalankan sandiwara dengan sempurna. Ia sengaja meninggalkan kopi setengah dingin di meja, berbicara dengan nada yang sedikit lebih tinggi, dan meminta Doni mengulangi instruksi sederhana 2 kali. Tujuannya adalah memperkuat keyakinan Doni bahwa obat tidur itu telah berhasil melemparkan Rina ke dalam kabut mental, menjadikannya saksi yang tidak kredibel. Doni merespons dengan kelegaan yang kentara. Senyumnya terasa lebih lebar dan sentuhannya lebih dominan. Ia memperlakukan Rina seperti objek rapuh yang berhasil ia jinakan. Saat waktu menunjukkan pukul 22.30, ritual malam pun dimulai. Doni masuk ke kamar, membawa segelas air dan pil kecil berwarna putih. "Ini waktunya, sayang," kata Doni, nadanya keibuan yang palsu. "Tidur nyenyak, ya. Istirahatkan pikiranmu." Rina menerima pil itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kemarahan yang ia tahan. Ia tahu ini adalah racun yang bertujuan membungkamnya. Rina mengangkat pil itu ke bibirnya dan memiringkan kepalanya ke belakang, menelan air. Pada saat yang sama, ia menempelkan pil zolpidem itu ke langit-langit mulutnya, menggunakan lidahnya untuk menahannya erat-erat saat air turun. Doni menatapnya, memastikan semua sudah masuk. Rina hanya mengangguk pelan, memberikan tatapan kosong yang ia latih di depan cermin. "Sudah, Doni. Aku lelah sekali." Doni tersenyum puas. Ia menyentuh pipi Rina, merapikan selimut, dan mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya menyisakan cahaya rembulan yang samar menembus tirai tipis. Rina berbaring kaku. Begitu Doni berbalik dan mulai bersiap untuk tidur, Rina memindahkan pil itu dari langit-langit mulutnya. Ia telah menjahit kantong kecil dan datar di dalam kerah gaun tidurnya. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, ia menyelipkan pil itu ke dalam kantong kain, menyimpannya sebagai bagian dari koleksi bukti miliknya.
Perang Rina yang sesungguhnya dimulai sekarang, menunggu Doni tertidur. Detik-detik terasa seperti jam. Rina harus meniru pernapasan Doni, menahan keinginan untuk berbalik atau menggerakkan tangan. Ia mendengar bunyi pergeseran spray, helaan napas Doni yang semakin berat dan teratur. Doni, yakin bahwa Rina sedang berada di ambang koma ringan akibat zolpidem, segera menyerah pada kelelahannya sendiri. Setelah sekitar 30 menit yang terasa seperti keabadian, Doni mulai mendengkur pelan. Pukul 23.50. Rina merasakan denyutan di pelipisnya. Ia tidak berani bergerak. Ia menunggu. Ia harus menunggu Doni memulai ritualnya. Pukul 23.55 Doni bergerak. Ia menghentikan dengkurannya dan mengangkat kepalanya dari bantal. Ia menoleh ke arah Rina, memastikannya diam dan tenang. Rina menutup matanya rapat-rapat, mengatur pernapasan agar tetap rata. Doni tampaknya puas. Doni perlahan-lahan bangkit dari tempat tidur. Gerakannya sangat hati-hati, seperti seorang pencuri profesional. Ia mengambil kunci yang tergantung di samping tempat tidur, lalu berjalan berjinjit ke pintu. Pintu ditutup dengan klik pelan, dan Doni pergi. Rina menahan napas. Ia menunggu selama 1 menit penuh, memastikan Doni benar-benar jauh dan tidak ada di luar pintu, mendengarkan apakah Rina akan bergerak. Keheningan itu mencekik. Pukul 00. Saat Doni pergi, sistem aktivasi suara itu kembali bekerja. Suara bintang kembali. Kali ini, tidak hanya bisikan riang. Suaranya terdengar dari lorong, lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya. Mama, sakit. Mama, aku mau pulang. Itu adalah suara tangisan yang menyayat hati. Suara bintang saat ia sedang tidak enak badan atau terjatuh. Suara itu penuh dengan keputusasaan yang kekanak-kanakan. Sebuah pemanggilan yang dirancang untuk menghancurkan jiwa Rina. Tentu saja, suara itu adalah rekaman yang paling menyakitkan yang dimiliki Doni. Rina gemetar di bawah selimut, tetapi ia tidak menangis. Kemarahannya mencegah air matanya tumpah. Ia menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Rina melompat dari tempat tidur. Ia tidak menyalakan lampu. Berbekal senter ponselnya, ia membuka pintu dengan sangat hati-hati. Suara tangisan bintang bergema di lorong. Rina berjalan ke arah suara itu, mencari-cari tombol mekanis yang ia dengar pada malam ke-7. Suara tangisan itu terdengar semakin keras seiring ia mendekati kamar bintang yang terkunci. Rina menyadari, tempat Doni menekan tombol, tempat suara itu aktif, adalah tepat di bawah lukisan keluarga, di lorong dekat kamar bintang. Lukisan itu berbingkai berat, tergantung di dinding. Rina tidak punya waktu untuk mencari perangkatnya sekarang. Prioritasnya adalah mengikuti kerangka cerita. Doni sudah keluar, dan Rina harus segera menuju ruang kerja Doni untuk mencari rekaman CCTV. Ia melewati lorong, membiarkan suara tangisan bintang menghantamnya. Ia menoleh ke kamar kerja Doni yang terkunci di lantai dasar. Doni, si ahli keamanan sistem, pasti memiliki sistem bypass yang ia gunakan untuk mengakses sistemnya. Rina ingat Doni pernah menyebutkan bahwa kunci kamarnya adalah kunci elektronik yang bisa dibuka dengan sidik jari, tetapi ada kunci fisik yang tersembunyi sebagai cadangan darurat. Ia bergerak menuju ruang kerja Doni. Ini adalah langkah paling berbahaya. Ia tahu Doni mungkin masih berkeliaran di area tertentu di rumah untuk memastikan semuanya aman. Rina harus secepat kilat. Ia tiba di pintu kamar kerja Doni. Pintu itu terbuat dari kayu tebal, kedap suara, dan memiliki panel sidik jari di sampingnya. Rina menyalakan senter ponselnya dan mulai mencari. Ia teringat Doni pernah bercanda bahwa ia menyembunyikan kunci darurat di tempat yang paling jelas terlihat. Tangan Rina menyentuh bagian atas kusen pintu. Di sana, di balik cetakan kayu yang rumit, ia merasakan sesuatu yang dingin dan kecil, kunci fisik cadangan. Doni benar-benar berpikir Rina terlalu bodoh atau terlalu terbius untuk melihatnya. Dengan gemetar, Rina memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci tersembunyi dan memutarnya. Klik. Pintu kamar kerja Doni, yang merupakan jantung dari misteri ini, terbuka. Misi sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu kamar kerja Doni terbuka,
menghasilkan bunyi derit samar yang membuat Rina langsung membeku di tempatnya. Suara tangisan Bintang dari lorong masih bergema, tetapi sekarang terasa jauh dan teredam oleh dinding tebal ruangan itu. Rina tidak bisa menahan getaran di tangannya, tetapi itu bukan lagi getaran ketakutan, melainkan kegelisahan yang mendalam. Ia merasa seperti sedang melangkah ke sarang predator. Ruangan itu diselimuti kegelapan yang pekat. Rina menyalakan senter ponselnya dan menyapukan cahayanya perlahan. Ruangan itu tampak seperti markas operasi militer mini. Dindingnya ditutupi rak-rak server, kabel-kabel hitam menjuntai rapi, dan sebuah meja baja besar mendominasi tengah ruangan. Udara di sana dingin dan berbau logam serta ozon, bau khas peralatan elektronik yang bekerja keras. Rina menutup pintu sehalus mungkin, memastikan tidak ada suara klik kunci yang terdengar. Prioritas utamanya adalah DVR, Digital Video Recorder, atau perangkat utama yang menyimpan rekaman CCTV rumah. Sebagai ahli keamanan, Doni pasti menyimpannya di tempat yang paling terproteksi. Rina menyusuri meja kerja. Di sana terdapat 3 monitor datar besar, semuanya mati, dan di bawah salah satu monitor terdapat sebuah tower komputer yang besar, mungkin server utama. Di sebelah server, tersembunyi di balik seonggok buku manual teknis yang tebal, Rina menemukan sebuah kotak logam hitam dengan lampu-lampu LED kecil yang berkedip, DVR. Dengan hati-hati, Rina menekan tombol daya pada monitor tengah. Layar itu menyala, menerangi wajah Rina dalam warna biru dingin. Layar booting menampilkan logo sistem keamanan tingkat tinggi, lengkap dengan tanda tangan digital Doni. Doni benar-benar membangun benteng di dalam rumahnya sendiri. Jantung Rina berdebar kencang saat ia mencoba mengakses antarmuka DVR. Ia tahu Doni pasti menggunakan kata sandi yang rumit. Namun, Rina ingat kebiasaan Doni. Suaminya selalu membuat backdoor sederhana untuk akses cepat darurat, terutama jika Doni panik. Doni pernah bercerita bahwa kata sandi daruratnya selalu 4 digit terakhir dari nomor telepon rumah mereka. Rina menyentuh keyboard dan memasukkan kode itu. Lampu hijau berkedip. Akses diberikan. Layar langsung menampilkan matriks 9 kotak video langsung dari 9 kamera yang dipasang di seluruh rumah, ruang tamu, dapur, halaman depan, lorong, dan lain-lain. Kamera di lorong lantai atas, yang fokus pada lukisan keluarga dekat kamar Bintang, adalah yang paling menarik perhatian Rina. Ia tidak punya waktu untuk menonton secara live. Ia harus melihat masa lalu. Rina segera mencari opsi, playback, putar ulang. Dengan tangan gemetar di atas mouse, ia memilih tanggal 6 hari yang lalu. Malam pertama Doni yakin Rina sudah meminum pil tidur yang ringan. Rina memilih kamera lorong lantai atas, dan mengatur waktu putar ulang ke pukul 23.50. Layar di hadapannya mulai menayangkan rekaman malam yang gelap. Rina melihat lorong yang sunyi, dinding yang sepi. Tidak ada apa-apa. Ia mempercepat rekaman dengan faktor 4x. Pukul 23.58. Di layar, Rina melihat pintu kamar Bintang yang terkunci. Dan kemudian, sosok Doni muncul dari sudut. Doni mengenakan kaos dan celana pendek. Gerakannya cepat dan terarah. Doni tampak tenang. Sama sekali tidak ada kepanikan yang ia tunjukkan di depan Rina. Doni berjalan lurus menuju lukisan keluarga, tepat di mana Rina menduga tombol aktivasi suara itu berada. Ia berhenti, melihat ke arah kamera di plafon, kamera yang ia pasang sendiri, dan ia sadar sedang merekam. Kemudian, Doni melakukan hal yang paling mencurigakan. Ia mengangkat tangan kanannya dan dengan sangat lembut, menekan sesuatu di balik bingkai lukisan. Bunyi klik mekanis yang didengar Rina beberapa malam lalu jelas terlihat Doni lakukan. Doni mundur selangkah, memastikan tombol telah ditekan. Ekspresinya, yang terlihat jelas di monitor berkualitas tinggi, adalah ekspresi lega dan kepuasan yang dingin. Rina menahan napas. Tepat pada saat Doni menekan tombol itu, pukul 00, suara tangisan Bintang mulai terdengar di kamar kerja itu, tumpang tindih dengan suara tangisan live yang masih datang dari lorong. Itu adalah rekaman. Jantung Rina berdesir dengan gelombang kesadaran yang mengerikan. Doni tidak hanya memutar suara putrinya, dia melakukannya dengan sengaja dan sistematis setiap malam, setelah memastikan Rina tertidur.
Rina harus tahu apa yang ada di balik lukisan itu. Tapi sekarang, rekamanlah yang menjadi fokusnya. Ia segera mempercepat rekaman hingga pukul 00.05, ketika suara rekaman itu berhenti. Di layar, Doni kembali, menekan tombol di balik lukisan itu lagi, dan suara tangisan pun menghilang. Doni kemudian berjalan kembali ke kamar tidur, meninggalkan lorong itu sunyi kembali. Rina memutar rekaman malam ini. Ia melihat dirinya melompat dari tempat tidur, berlari ke arah lorong. Doni sedang berada di tempat yang Rina yakini adalah ruangan tersembunyi itu. Rina memilih tanggal lain, 4 malam yang lalu. Ia mempercepat rekaman ke pukul 23.45. Di rekaman itu, Doni tidak hanya menekan tombol. Malam itu, Doni membuka pintu gudang kecil di sebelah ruang listrik, yang selama ini selalu terkunci. Doni masuk ke sana, membawa sesuatu di tangannya yang tampak seperti speaker kecil atau proyektor suara. Rina melihat Doni mengatur benda itu, mengarahkannya ke tengah lorong. Lalu, Doni menyembunyikan dirinya di balik pintu gudang, menunggu. Tepat pukul 00, suara bintang mulai terdengar, dan Doni menyeringai kecil di balik pintu. Rina kini mengerti. Doni sedang menjalankan eksperimen psikologis yang kejam. Dia tidak hanya menipu Rina agar percaya dia gila. Dia menggunakan rekaman suara putri mereka yang sudah meninggal sebagai alat penyiksaan. Rina harus mendapatkan bukti ini. Ia harus merebut rekaman ini sebelum Doni kembali. Ia melihat Doni memiliki port USB di bagian depan DVR. Rina merogoh sakunya, mengeluarkan flash drive kecil yang selalu ia bawa, bekas hadiah ulang tahun dari Bintang. Dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi, tetapi dingin karena tekad, ia mencolokkan flash drive itu ke DVR dan memulai proses pengunduhan. Proses pengunduhan terasa lambat, seperti setiap bit data direbut dari Doni dengan paksa. Di layar, bar kemajuan perlahan-lahan merangkak maju. Tiba-tiba, Rina mendengar suara pintu depan di lantai bawah terbuka. Doni kembali. Rina segera mencabut flash drive itu dari DVR, mematikan monitor, dan merangkak di bawah meja kerja, menyelinap ke celah sempit di antara rak server. Ia harus menghilang. Doni pasti akan langsung menuju kamar tidur, menyadari Rina tidak ada di sana, dan kemudian, ia akan tahu bahwa Rina telah mengaktifkan DVR. Rina bersembunyi di balik rak yang dingin. Detak jantungnya berpacu seiring dengan langkah kaki Doni yang naik ke tangga, menuju kamar tidur mereka. Pengungkapan yang mengejutkan telah menunggu di bab 9. Tetapi sekarang, Rina harus bertahan hidup dari Doni. Bunyi pintu depan di lantai bawah, diikuti oleh langkah kaki Doni yang terburu-buru menaiki tangga, membuat darah Rina serasa membeku di pembuluh darahnya. Ia mencengkeram erat flash drive kecil itu, bukti yang ia curi, dan meringkuk di balik rak server yang dingin dan berdebu. Doni pasti menyadari Rina tidak ada di tempat tidur. Langkah kaki Doni melambat di lorong atas, diikuti oleh keheningan yang mencekik. Rina bisa membayangkan Doni berdiri di ambang pintu kamar tidur, menatap kekosongan tempat tidurnya, dan menyadari tipu muslihatnya. Doni mungkin akan melihat kunci darurat yang tidak sengaja Rina kembalikan dengan posisi sedikit miring di atas kusen pintu. 5 detik kemudian, Doni menjerit. Bukan jeritan panik, melainkan jeritan kemarahan yang dalam dan teredam. Rina! Suara Doni terdengar menusuk, dipenuhi pengkhianatan. Ia tahu, langkah kaki Doni kembali menuruni tangga. Kali ini cepat dan berat. Rina tahu Doni tidak akan mencari Rina di ruang tamu atau dapur. Ia akan langsung menuju jantung sistemnya. Kamar kerja. Rina memejamkan mata, memohon agar kegelapan di balik rak server cukup untuk menyembunyikannya. Udara di sana tipis dan berbau kabel. Pintu kamar kerja Doni terbuka dengan dorongan keras. Cahaya dari lorong menyinari ruangan secara dramatis. Rina, keluar. Aku tahu kau di sini. Suara Doni kini terdengar kasar dan tidak terkendali. Topeng Doni sebagai suami penyayang telah luruh. Doni berjalan langsung ke meja, dan perhatiannya tertuju pada 3 monitor yang kini gelap. Rina telah mematikannya, tetapi Doni menyentuh layar monitor tengah. Masih hangat. Doni mendesis. Ia menggeser mouse. Gerakan yang kecil, namun cukup bagi Doni untuk menyadari ada yang salah.
Doni mengaktifkan layar DVR lagi. Layar matriks video menyala. Rina melihat Doni menyentuh bagian Activity Log, log aktivitas. Matanya menyipit saat ia membaca entry waktu terbaru. Waktu yang menunjukkan tepat beberapa detik sebelum ia masuk. Playback, gumam Doni. Suaranya kini tenang, namun mematikan. Kau melihatnya? Kau melihat rekaman itu, Rina? Doni menoleh ke sekeliling ruangan. Ia tidak mencari orang yang histeris. Ia mencari penjahat. Matanya menyapu rak-rak, memeriksa setiap bayangan. Rina merasa kakinya mati rasa. Ia menahan napas sampai dadanya terasa sakit, menyatu dengan bayangan dan rak yang dingin. Doni semakin dekat. Langkahnya terhenti tepat di depan rak server. Doni tidak melihatnya. Tetapi Rina merasakan Doni hanya sejauh jangkauan tangan. Doni meraih sebuah dokumen dari atas rak, dan Rina secara tidak sengaja menggeser kakinya sedikit, menghasilkan bunyi gesekan kecil dari sepatunya di lantai yang berkarpet tipis. Doni langsung membeku. Ia tidak berteriak atau menyerang. Ia hanya berbalik perlahan ke arah bunyi itu. Rina tahu ia hanya punya 1 detik. Doni pasti akan melihatnya. Saat Doni bergerak, Rina meluncur keluar dari balik rak. Ia tidak berlari ke pintu. Itu terlalu jauh. Sebaliknya, ia meluncur ke sisi lain ruangan, di bawah meja kerja, dan meraih sebuah benda yang selalu Doni simpan di sana, sebuah alat pemadam api kecil. Rina tidak menggunakannya sebagai senjata. Ia membantingnya ke tumpukan CPU server di sudut ruangan. Dor! Suara itu keras dan bergema, disertai dengan percikan kecil. Semua lampu LED di rak server berkedip dan padam. Suara bising listrik yang khas memenuhi ruangan. Doni terkejut, berbalik ke arah suara itu, secara naluriah mengamankan perangkat kerasnya. Momen kekacauan itu adalah kesempatan Rina. Ia melompat, berlari melintasi ruangan gelap, membuka pintu, dan berlari keluar. Ia mendengar Doni berteriak di belakangnya. Suara yang kini penuh dengan amarah yang mendidih. Kau tidak akan lari. Rina, berikan kembali flash drive itu. Doni tahu. Ia tahu Rina mencuri rekamannya. Rina berlari kembali ke lorong. Tempat suara tangisan bintang masih bergema dari suatu tempat yang tersembunyi. Suara pilu itu sekarang terasa seperti trap, jebakan. Doni yang paling kejam. Ia mencapai kamar tidur utama. Ia tidak berhenti. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu di belakangnya, dan bergegas ke tempat tidur. Ia menghempaskan tubuhnya ke kasur, terengah-engah, dan dengan cepat menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ia harus kembali ke sandiwara, istri yang ketakutan dan bingung yang baru saja bangun. Pintu kamar berdebar keras. Doni mendobraknya. Namun pintu itu terkunci. Buka pintunya. Rina, jangan bodoh. Berikan flash drive itu. Teriak Doni, memutar kunci. Rina tidak menjawab. Ia bergidik dan mulai menangis. Tapi kali ini, air mata itu adalah akting, bercampur dengan kelegaan karena telah berhasil melarikan diri, dan teror karena ketahuan. Doni berhasil membuka pintu dan masuk. Ia menatap Rina, yang meringkuk seperti anak kecil di bawah selimut. Nafas Doni terengah-engah. Ia memegang kunci pintu kerja di tangannya. Tinjunya terkepal. Rina, Doni berbicara. Kembali mencoba menggunakan nada menenangkan yang licik, meskipun amarah membara di matanya. Sayang, dengarkan aku. Ada yang tidak beres. Kau pasti sedang berjalan dalam tidur. Kau masuk ke kamar kerjaku. Rina perlahan-lahan mengintip dari balik selimut. Doni? Apa yang terjadi? Suara itu. Aku mendengarnya lagi. Bintang. Aku mencarinya. Doni. Aku tidak bisa menemukanmu. Lalu aku mendengar suara keras dari bawah. Aku takut. Doni menatap Rina, mencoba mencari celah dalam sandiwara itu. Tetapi lingkaran hitam di bawah mata Rina, tubuhnya yang gemetar, dan penampilannya yang baru saja terbangun dari pengaruh pil tidur yang kuat, semuanya mendukung ceritanya. Doni ragu-ragu. Ia tidak yakin apakah ia berhadapan dengan istri yang licik atau istri yang benar-benar gila. Doni melonggarkan cengkeramannya pada kunci.
Ia tidak bisa memanggil polisi, karena Doni sendirilah yang telah menjalankan eksperimen psikologis kejam ini. Jika Doni terlalu mendesak, Rina akan sepenuhnya kehilangan akal. Tidak apa-apa, sayang, kata Doni. Nadanya berubah menjadi lembut yang dipaksakan. Ia mendekati tempat tidur. Matanya tajam. Kau pasti bermimpi buruk. Sekarang, kemana kau pergi tadi? Rina tahu, saatnya untuk bab 9. Pengungkapan yang mengejutkan. Ia harus segera memeriksa isi flash drive curiannya untuk menemukan bukti pamungkas. Setelah Doni meninggalkan kamar, dengan alasan yang dibuat-buat untuk memeriksa sistem keamanan di lantai bawah yang rusak akibat ulah Rina, keheningan kembali merayap, tetapi kali ini terasa jauh lebih berbahaya. Rina tidak lagi terengah-engah karena kepanikan. Ia terengah-engah karena kemarahan dan adrenalin yang mematikan. Doni telah memecahkan pintu kamar, menggunakan kunci cadangan, dan menunjukkan dirinya sebagai monster yang dingin dan terkendali. Rina melompat dari tempat tidur. Ia tidak punya banyak waktu sebelum Doni kembali dengan alasan telah memperbaiki kerusakan. Ia mengambil laptop tua yang ia simpan di dalam laci meja rias. Laptop yang jarang ia gunakan dan tidak terhubung ke jaringan keamanan rumah Doni. Dengan gerakan cepat dan fokus yang dingin, Rina mencolokkan flash drive kecil pemberian bintang itu ke porta USB laptop. Data itu adalah video pengawasan beresolusi tinggi. Rina tidak membuang waktu untuk memutar rekaman lari-larian di lorong. Ia langsung fokus pada klip yang ia curi dari malam ini, terutama rekaman dari kamera di lorong lantai atas, yang mencakup kamar bintang, lukisan keluarga, dan pintu gudang kecil di sebelah ruang listrik. Ia memutar rekaman dari pukul 23.55, sebelum ia bangkit dari tempat tidur. Di layar laptop yang redup, Rina melihat sosok Doni yang sangat tenang, berjalan keluar kamar, kemudian berhenti di dekat lukisan keluarga. Doni menekan tombol tersembunyi. Suara tangisan bintang mulai terdengar. Rina menekan tombol pause. Ini adalah penipuan yang sudah ia duga. Tetapi, rekaman berikutnya adalah kuncinya. Rina mempercepat sedikit, mencari momen ketika Doni melakukan lebih dari sekadar menekan tombol. Ia ingin melihat sumber suaranya. Rina menggeser timeline rekaman kembali ke 4 malam yang lalu, pukul 23.45, di mana ia melihat Doni membuka pintu gudang kecil di sebelah ruang listrik. Di layar, Doni terlihat memasuki ruangan yang sempit itu. Ia tidak membawa speaker kecil seperti yang Rina duga, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih canggih. Itu adalah sebuah proyektor suara terarah, directional sound projector, yang dirancang untuk memancarkan suara secara sangat spesifik ke satu titik, tanpa suara merambat ke arah lain. Doni telah mengatur perangkat itu di balik rak gudang, mengarahkannya tepat ke lorong. Rina melihat Doni menyambungkan perangkat itu ke kotak kecil. Doni membungkuk dan kemudian, ia menekan tombol putar pada sebuah perekam suara kecil yang terpasang pada proyektor itu. Tepat pada pukul 00, suara bintang mulai terdengar dari rekaman itu. Namun, yang membuat Rina mual adalah rekaman yang diputar Doni. Rina memutar klip itu lagi dan lagi, menekan telinganya ke speaker laptop. Itu bukan hanya rekaman tawa riang. Itu adalah rekaman terakhir bintang. Rina mengingatnya dengan sangat jelas. Tangisan panik bintang saat ia tersedak sesuatu di rumah sakit. Itu adalah suara terakhir yang bintang keluarkan. Suara kesakitan dan ketakutan, yang Rina selalu berusaha hapus dari ingatannya. Doni merekam momen terburuk dalam hidup mereka dan menggunakannya sebagai loop untuk menyiksa Rina. Rasa pengkhianatan Rina melampaui batas kewarasan. Ini bukan tentang Doni ingin Rina beristirahat. Ini adalah penyiksaan psikologis yang disengaja dan terencana. Doni ingin Rina menjadi gila. Tetapi mengapa? Rina memundurkan rekaman lagi. Kembali ke momen Doni menekan tombol putar. Doni mundur dari gudang, melihat ke arah kamera, dan memberikan senyum kecil, dingin, dan puas yang membuat seluruh tubuh Rina merinding. Rina melihat ekspresi mata Doni yang kosong, tanpa duka, tanpa penyesalan. Saat Rina memproses kengerian ini, matanya menangkap sesuatu di sudut layar. Tepat sebelum Doni memutar rekaman, Doni tidak hanya memegang kotak suara. Ia juga memegang map dokumen tebal di tangan kirinya. Map yang ia letakkan di lantai gudang sebelum mulai memasang perangkat. Rina menjeda rekaman, memperbesar gambar map itu.
Tulisan di sampul map itu buram, tetapi Rina mengenali logo kantor hukum terkemuka di Jakarta yang pernah Doni sebutkan. Doni adalah seorang freelancer keamanan. Dia tidak punya urusan dengan firma hukum mahal. Rina menggeser rekaman lebih jauh. Kedua hari sebelumnya, ia memutar rekaman Doni di ruang kerja. Saat Doni sedang berbicara di telepon pada sore hari. Doni sedang duduk membelakangi kamera, tetapi Rina bisa mendengar samar-samar. Ya, itu pasti. Kami sudah 2 minggu sejak tragedi itu. Dia tidak akan pernah sadar. Pastikan semua surat pindah tangan sudah disiapkan. Aku akan membawanya ke fasilitas rehabilitasi besok malam untuk pemantauan jangka panjang. Semua properti harus dialihkan ke namaku, berdasarkan surat wasiat baru yang ditandatanganinya saat ia dianggap tidak mampu secara mental. Ya, termasuk tanah di Bandung itu. Doni terdiam sejenak. Lalu melanjutkan, nadanya berbisik namun terdengar jelas di rekaman CCTV audio itu. Kunci kamar bintang? Itu rahasia. Jangan khawatir, itu tidak akan ditemukan. Itu adalah kunci yang juga bisa membuka segalanya. Jantung Rina serasa berhenti. Itu bukan tentang duka Doni, atau tentang kewarasannya. Doni tidak hanya mencoba membuat Rina gila, ia mencoba membuatnya dinyatakan tidak kompeten secara mental, sehingga Doni bisa menguasai seluruh harta kekayaan mereka, termasuk warisan Rina dari mendiang ayahnya. Dan kunci kamar bintang. Kunci yang hilang sejak bintang meninggal. Kunci itu juga bisa membuka segalanya. Kebenaran yang mengejutkan itu menghantam Rina seperti palu godam. Dia tidak hanya berhadapan dengan suami manipulator. Dia berhadapan dengan seorang pembunuh berencana yang sedang membersihkan jejaknya. Tiba-tiba, Rina mendengar suara Doni dari lorong, lebih dekat dari yang seharusnya. Rina? Sayang, listriknya sudah aman. Aku akan naik. Kau di mana? Doni tidak lagi bersandiwara. Dia tahu Rina telah berhasil kabur dan mungkin telah melihat sesuatu. Rina buru-buru mencabut flash drive itu dari laptop dan menutupnya. Ia tidak bisa melarikan diri. Doni telah mengambil kunci kamarnya. Ia harus menghadapi Doni. Rina berdiri di tengah kamar yang gelap, memegang flash drive sebagai satu-satunya senjata dan perisainya. Ia menatap pintu yang didobrak Doni. Pintu terbuka. Doni berdiri di ambang pintu. Matanya kini tidak lagi menunjukkan kepalsuan. Ada kekerasan dan kepastian di sana. Doni melihat laptop Rina di tempat tidur, yang layarnya masih memantulkan cahaya dari celah. Doni tahu semuanya. Kau telah mengintip di tempat yang tidak seharusnya. Rina, desis Doni. Berikan itu. Sekarang. Doni melangkah masuk, mengunci pintu di belakangnya, dan melemparkan kunci ke meja rias. Doni terlihat bertekad untuk menyelesaikan malam ini. Udara di kamar itu terasa kental dan dingin, dipenuhi ancaman. Doni bergerak perlahan, memotong jalur Rina ke pintu. Ia tidak perlu berteriak. Ketenangan Doni yang mematikan jauh lebih menakutkan. Ini berakhir di sini, Rina. Ucap Doni, suaranya pelan dan mengancam. Kau seharusnya tidur. Mengapa kau merusak segalanya? Berikan padaku. Segera. Rina memegang erat flash drive di tangan kanannya, sementara tangan kirinya bersembunyi di balik punggung, menggenggam erat sebuah gantungan kunci berat, milik Doni. Kau bukan suamiku, kata Rina. Suaranya bergetar namun tegas, menembus ketakutannya. Kau adalah predator. Kenapa, Doni? Kenapa harus sekejam ini? Bintang sudah pergi. Tidak cukupkah itu? Doni tersenyum dingin. Itu adalah senyum yang tidak pernah dilihat Rina. Senyum penuh kesombongan. Tidak, belum cukup. Warisan ayahmu, Rina, dan semua uang asuransi itu. Kau tidak akan pernah stabil tanpanya, dan orang gila tidak bisa menandatangani dokumen. Aku hanya mempercepat prosesnya. Kau merekam suara tangisan terakhir Bintang, bisik Rina. Air matanya kini mengering karena jijik. Kau memutarnya setiap malam. Kau adalah monster. Dia hanya data. Kebetulan yang berguna. Balas Doni santai, melangkah maju. Sekarang, flash drive-nya.
Itu adalah bukti yang kau butuhkan untuk membebaskan dirimu. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Saat Doni mengulurkan tangan, Rina berteriak. Namun, teriakan itu bukan untuk membela diri. Itu adalah kode. Bintang, tolong. Teriakan itu, yang meniru suara putus asa bintang yang biasa ia gunakan saat bermain, adalah suara yang didengar Doni setiap malam selama 2 minggu terakhir. Reaksi Doni bukanlah panik, melainkan kejengkelan yang kelelahan. Jangan berpura-pura lagi, Rina. Aku sudah mematikan proyektor suaranya. Bentak Doni. Saat itulah Rina melempar gantungan kunci Doni ke jendela di belakangnya. Kaca pecah berantakan. Doni tersentak. Tatapannya teralih ke jendela yang pecah, memicu instingnya untuk mengamankan rumah. Dalam sepersekian detik itu, Rina berlari bukan menuju pintu yang terkunci, melainkan ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah kotak penyimpanan lama. Jangan lari dariku. Doni meraung, menyambar bahu Rina. Rina berbalik dan mendorong Doni dengan sekuat tenaga, lalu berlari menuju lemari pakaian. Rina tahu kuncinya. Kunci kamar bintang. Kunci yang membuka segalanya. Saat Doni menabraknya, Rina tersandung dan jatuh, pura-pura kehilangan flash drive itu. Flash drive itu terlempar ke bawah tempat tidur. Doni tidak peduli dengan Rina. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Tangannya meraba-raba di bawah kasur, mencari flash drive yang berisi rekamannya. Saat Doni sibuk, Rina bergegas ke lemari pakaian, membuka laci paling atas, dan meraih kotak perhiasan Doni. Dia tidak mencari perhiasan. Dia mencari lubang kecil yang tersembunyi di dasar lemari. Rina memasukkan gantungan kunci Doni, yang ia lempar ke jendela. Itu adalah sebuah kunci utama kecil, yang tersembunyi di gantungan kunci Doni. Klik. Di belakang lemari pakaian, sebuah pintu sempit tersembunyi berayun terbuka. Ini adalah pintu brankas rahasia yang ia dan Doni rancang 5 tahun lalu. Doni, yang akhirnya menemukan flash drive, berbalik dan melihat Rina berdiri di depan pintu brankas yang terbuka. Apa yang kau lakukan? Raung Doni, berlari ke arah Rina. Rina tidak menjawab. Ia meraih benda dari dalam brankas. Itu adalah sebuah kotak logam kecil. Di dalamnya, tergantung pada seutas pita biru, adalah kunci kamar bintang. Rina menatap kunci itu sejenak. Itu bukan sekadar kunci pintu. Itu adalah hardware key, kunci perangkat keras, untuk seluruh sistem keamanan Doni, yang tersambung ke kotak kecil di dalam kamar bintang. Doni tiba di hadapan Rina, mencengkeram lengannya. Berikan itu padaku. Kau gila. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, jawab Rina, melompat keluar dari jangkauan Doni. Ia berlari ke arah jendela yang pecah. Kau tidak akan keluar. Doni menyergah. Doni mencengkeram tangan Rina yang memegang kunci itu. Dalam perebutan itu, Rina berhasil melemparkan kunci itu keluar jendela. Kunci itu berdentang di lantai luar, jauh di halaman depan. Doni terhenti. Ia menatap kunci yang hilang itu, lalu kembali menatap Rina dengan mata menyala-nyala. Doni tahu ia telah kehilangan semua kendali. Tanpa hardware key itu, semua rekaman CCTV Doni, semua log aktivitas, dan semua backupnya akan terkunci. Kau menghancurkan segalanya. Doni menerkam Rina. Pada saat Doni menerkam, bel pintu depan berdering keras, memecah keheningan malam. Kemudian, bel itu berdering lagi, dan lagi. Doni membeku. Ia tidak mengharapkan siapapun. Rina tersenyum getir. Kau tidak tahu? Aku menelepon polisi sebelum kau kembali. Doni. Aku berpura-pura sleep talking lagi dan mengatakan kepada operator. Aku takut pada suara bintang. Aku butuh bantuan. Doni menatap Rina, memahami permainan Rina. Sandiwara sleep talkingnya adalah alasan sempurna bagi orang gila untuk menelepon polisi di tengah malam. Lampu biru dan merah berkedip di luar jendela. Itu hanya akan memakan waktu 2 menit bagiku untuk menghapus semua data itu. Desis Doni, berlari ke arah pintu kamar. Tidak, kau tidak akan bisa, balas Rina. Aku sudah mematikannya. Doni mendengus dan berbalik,
melarikan diri ke kamar kerja, meninggalkan Rina sendirian. Rina tidak beranjak. Ia hanya mendengarkan suara langkah Doni di bawah dan gemuruh keras di ruang kerja. Doni pasti mencoba menghapus hard drive-nya. Rina melangkah ke jendela yang pecah, menatap kunci bintang yang tergeletak di rumput. Kunci yang membuka segalanya. Rahasia, kekayaan, dan jalan keluar Rina. Polisi mendobrak pintu depan. Beberapa petugas berlari menaiki tangga. Rina berdiri di ambang pintu kamar tidur yang rusak. Saat polisi tiba di lorong, Rina melihat Doni berjalan keluar dari kamar kerja. Doni tidak membawa apa-apa, dan wajahnya pucat. Dia gila, Pak, kata Doni dengan suara yang tenang dan putus asa. Dia mencoba menghancurkan properti kita. Dia yang menelepon. Jangan dengarkan dia, Rina berbicara, menunjuk ke Doni. Dia mencoba membuat saya gila agar dia bisa mengambil semua yang saya miliki. Rina melangkah maju, membiarkan tubuhnya yang memar terlihat. Semua buktinya ada di flash drive di tangannya. Doni terkejut. Flash drive itu. Dalam kekacauan itu, Doni mengambil flash drive curian Rina, berpikir itu adalah miliknya. Rina berjalan ke arah Doni. Berikan padaku, Doni, bisik Rina. Doni menarik tangannya ke belakang, tetapi petugas polisi sudah melihat pertukaran itu. Petugas itu melangkah maju dan meminta Doni untuk menyerahkan apapun yang ada di tangannya. Doni tidak punya pilihan. Doni menyerahkan flash drive itu ke petugas polisi. Rina tahu, semua yang Doni lakukan malam itu, rekaman kamera, log aktivitas, dan semua bukti penyiksaan mentalnya, ada di flash drive itu. Saat petugas polisi bertanya, "Nyonya, apa yang terjadi di sini?" Rina tidak menjawab. Rina berjalan ke kamar bintang. Ia menatap kamar yang telah tertutup rapat selama 2 minggu itu. Ia tahu, kebenaran terakhir ada di brankasnya. Rina membuka brankas kecil di kamar bintang. Di dalamnya, ia menemukan kamera keamanan kecil yang tersembunyi. Itu adalah kamera yang Doni pasang di malam sebelum tragedi bintang. Rina memutar rekamannya.